warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Seluruh pendengar YouTube Hak Aman Channel yang saya banggakan, seluruh keluarga besar saya yang saya cintai dan saya banggakan selalu. Tidak ada kalimat yang paling pantas, yang paling cocok kita sampaikan kembali selain ucapan asyukru walhamdulillah. Karena Allah masih memberikan berbagai fasilitas nikmat kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari di semua lini hidup dan kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan satu pencerahan. Apakah itu disebut ceramah? Apakah itu disebut orasi? Yang jelas mengusung tema malas adalah penyakit kronis dan musuh besar agama Islam. Karena dia merupakan penyakit kronis dan musuh besar Islam. Tidak mengherankan apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu doa kepada kita untuk kita baca agar kita terhindar tidak masuk dalam kelompok orang yang malas. Doa ini populer sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang kita garis bawahi sesuai dengan tema kita, a'udzubika minal azzi wal kasal, berlindung kepada Allah dari sifat azzi wal kasal. Ajzi artinya tidak mempunyai kemampuan maksimal untuk berbuat baik, untuk berkarya. Tidak maksimal. Kita ambil contoh, petani semestinya turun ke sawah, ke ladang itu jam 6, jam 7. Pulang sore jam 5, jam 6. Ini ke kebun, ke sawah jam 10. Jam 1 sudah pulang. Tidak maksimal. Ini termasuk ajzi. Wal kasal. Kasal ini lebih parah lagi. Ini orang yang termasuk kasal ini sama sekali tidak punya motivasi untuk berkarya, bekerja sama sekali. Tiduran di rumah, ngobrol aja pekerjaannya, padahal dia punya power. Artinya orangnya sehat, setere, kokoh, tapi cuma berpangku tangan di rumah. Ini termasuk al-kasal. Jadi beda-beda tipis. Kalau tanya yang mana bagus, Pak Mana? Kedua-duanya tidak bagus.
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disenangi di dalam agama Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-da'i. Orang Islam yang kuat, yang kokoh, punya etos kerja, punya semangat kerja, khairun, lebih bagus, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada orang Islam, orang mukmin yang lemah. Bahasa sekarang itu ada juga yang mengatakan letoy, tidak punya semangat, tidak punya gairah kerja. Itu dalam bahasa Banjarnya itu pangoler. Bung Hilman ini tahu ini apa arti pangoler? Ya malas. Kalau bahasa Bugisnya ini, kebetulan saya juga ada darah-darah Bugisnya, makutu. Malas artinya. Ini Andi Akram pasti tahu apa arti makutu. Ya sama, ajel, kasal, malas. Ada lagi bahasa saya, kebetulan saya selain ada darah-darah Bugisnya, ada juga darah-darah pasirnya. Apa arti malas itu? Dalam bahasa pasirnya itu bontul. Ini artinya malas juga. Padahal kalau kita memperhatikan ajaran agama Islam yang termuat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, mendorong kepada umatnya untuk giat bekerja berkarya. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah sholat, bertebaranlah kamu di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Isyarat ini perintah untuk kita bekerja, berkarya. Wabtaghu min fadli, cari karunia Allah. Ada yang profesinya sebagai pegawai barangkali, petani, pengusaha, nelayan, semua ini adalah profesi bagus. Semua dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah. Jadi agama Islam sangat tidak suka kepada orang-orang yang hanya menggantungkan nasibnya kepada orang lain, menunggu belas kasihan orang lain. Sangat dibenci oleh agama Islam. Bahkan agama-agama lain mungkin juga mengutuk orang-orang yang seperti ini. Malas, hanya menunggu uluran tangan orang lain. Yang disebut barangkali yang banyak kita perhatikan yang namanya minta-minta di jalanan dan sebagainya, jadi pemandangan negara Republik Indonesia sangat menyedihkan. Di mana-mana di pinggir-pinggir jalan. Bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Artinya orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang diberi. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita malas? Makutu.
Mana bisa kita memberi? Apa yang kita dapat kalau kita termasuk kelompok orang yang malas? Terkait dengan motivasi untuk bekerja, banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang mendorong umatnya supaya punya etos kerja, semangat kerja. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ikmal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah kamu untuk duniamu. Ya, itu tadi. Ada yang berkebun, ada yang sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai guru. Jadi pada saat bekerja itu, tanamkan bahwa saya bekerja ini seakan-akan saya hidup selama-lamanya. Jadi waktu bekerja semangat, tidak letoy, tidak loyo. Ini kayak apa kalau saat bekerja ingat mati? Nah, hilang semangat kerja. Tanamkan bahwa kita seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi semangat kerja termotivasi. Banyak sekali. Jadi mudah-mudahan sekalipun sedikit yang saya sampaikan, bersama-sama kita memerangi apa yang dikehendaki, apa yang tidak dikehendaki oleh Islam, tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Dia mengirim satu doa agar kita terhindar dari sifat-sifat yang namanya malas. Dalam bahasa Arab disebut al-azl wal kasal. Pendengar YouTube Ha'aman Channel, Haji Abdul Manap Channel yang saya cintai dan seluruh keluarga besar saya yang saya banggakan. Di penghujung YouTube ini juga kita akan menampilkan beberapa gambar orang-orang hebat yang mempunyai motivasi kerja, yang mempunyai semangat kerja. Kita tampilkan orang-orangnya dan profesinya masing-masing. Yang pertama, Bapak Haji Helmi Nijami. Beliau ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, mewilayahi Kalimantan Timur. Beliau pernah menjadi ketua saya di Balikpapan. Luar biasa beliau ini. Etos kerjanya, semangat kerjanya, motivasi kerjanya luar biasa. Sengaja saya tampilkan gambarnya di penghujung YouTube ini. Saya juga mengenang mantan ketua saya yang baru memasuki usia pensiun. Beliau juga luar biasa ini. Masa kerjanya 42 tahun kalau tidak salah. Sampaikan pada saat perpisahan. Kami juga rasa bersalah kalau saya tidak tampilkan juga gambar-gambar bagaimana semangat kerja beliau. Selain itu kami juga menampilkan gambar-gambar keluarga besar saya. Mulai saudara, keponakan, menantu, anak dan cucu yang berbeda-beda profesi. Ada yang sebagai pemborong, ada sebagai mubalik, ada sebagai guru, ada sebagai dokter, ada sebagai perawat, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan bonafit dan perusahaan-perusahaan biasa lah. Yang jelas semuanya tidak termasuk orang yang malas saya lihat. Jadi semuanya termasuk orang yang dikehendaki oleh agama Islam. Bahkan ada satu saudara saya di dalam gambar itu. Beliau itu baru pensiun dari perusahaan bonafit. Tapi karena semangat kerjanya tinggi, tidak mau santai, tidak mau bermalas-malasan, sekalipun sudah pensiun dari perusahaan, dia membuka usaha sendiri.
Saya prihatin, kasihan lihat usahanya. Cuma jual-jual es batu. Tapi saya sampaikan, tetap semangat. Sekalipun pekerjaan jual-jual es batu, tapi ini niatnya untuk anak dan istri, insya Allah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali bilang ke saudara, hanya jual-jual es seperti itu lebih mulia daripada orang yang bekerja di kantor berdasi tapi tetap korupsi. Sekalipun berdasi di ruang AC, mobil mewah, tapi korupsi. Saudara semua jual-jual es seperti ini, yakin saya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga teman-teman yang pada saat ini sedang bekerja, tekunlah dengan pekerjaan. Profesi apapun itu tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niat kita mencari redha Allah. Cara-caranya tidak melanggar ajaran-ajaran agama Islam. Ini termasuk lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, keluarga semua, salah satu ciri YouTube Hak Aman Channel, Haji Abdul Manan Channel ditutup dengan pantun. Kesempatan ini kami memberikan satu pantun terkait dengan tema kita. Jalan-jalan ke Mangku Palas, singgah di pasar membeli pisang talas. Mari bekerja dengan rajin dan tuntas, agar kita tidak termasuk orang yang malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد